Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia. Ada yang berupa raga, yang nampak itu adalah raga, tapi juga ada unsur lain yang bersifat non-fisik. Dan itu bisa berupa, pertama, akal pikiran, yang kedua, hati nurani, dan yang ketiga, hawa nafsu. Itu adalah tiga kekuatan di dalam diri kita dengan fungsi masing-masing. Akal pikiran adalah semacam kekuatan di dalam diri kita yang berfungsi untuk menimbang mana yang benar dan mana yang salah. Akal pikiran ini letaknya adalah di otak kita. Orang yang memiliki akal pikiran yang bagus disebut cerdas. Maka di dalam ilmu pengetahuan atau psikologi ada istilah IQ, intelligent quotient, itu berarti kecerdasan berpikir. Jadi orang yang cerdas itu memiliki kemampuan yang lebih untuk menilai sesuatu itu benar atau salah. Nah, ini kekuatan pertama. Kekuatan yang kedua pada diri manusia itu adalah apa yang disebut dengan hati nurani. Hati nurani itu adanya di dalam kalbu. Hati nurani itu adalah sebuah kekuatan di dalam diri manusia yang bertugas untuk menimbang apakah sesuatu itu baik atau buruk. Jadi kalau akal pikiran tadi menimbang sesuatu itu benar atau salah, 1 ditambah 1 itu 2, itu secara akal pikiran benar. 1 ditambah 1 adalah 3, itu secara akal salah. Itu akal pikiran. Nah, tetapi kekuatan yang kedua adalah hati nurani. Ini menimbang, kekuatan yang mampu menimbang bahwa sesuatu itu baik ataupun buruk. Nah, letaknya di dalam kalbu kita. Dalam istilah ilmu pengetahuan, itulah yang disebut dengan kecerdasan spiritual kita. Kecerdasan spiritual atau spiritual quotient. Itu adalah kalbu kita. Menimbang mana yang baik dan yang buruk. Kalau akal pikiran adalah menimbang ini benar atau salah. Kemudian selain dua kekuatan tadi, di dalam diri manusia juga ada kekuatan yang ketiga, yaitu hawa nafsu. Nah, ini juga kekuatan yang sangat dahsyat. Hawa nafsu itu adalah sebuah kekuatan di dalam diri manusia yang menggerakkan manusia, baik jiwanya atau pikirannya, untuk melakukan aktivitas dan usaha tertentu. Nah, tujuannya adalah untuk meraih kesenangan, untuk meraih keinginan-keinginan. Jadi hawa nafsu itu isinya adalah keinginan dan ambisi dan kemauan. Memang dengan kekuatan hawa nafsulah manusia mencapai prestasi-prestasi, memiliki motivasi untuk mencapai sesuatu tertentu, untuk meraih sesuatu yang diinginkan. Nah, hanya saja kemudian kekuatan itu sering harus menabrak norma-norma kebenaran atau norma-norma kebaikan. Nah, ini menjadi masalah. Sehingga nafsu itu punya kecenderungan mengarah kepada hal-hal yang buruk. Karena kekuatan dia untuk meraih sesuatu yang diinginkan tadi harus menabrak norma-norma susila, baik buruk, dan bahkan menabrak norma-norma logika, benar dan salah. Nah, sehingga hawa nafsu ini harus dikendalikan.
Ketika hawa nafsu dilepas begitu liar, maka dia bisa menabrak segalanya. Dan ketika menabrak segalanya, maka dia akan berpotensi untuk menciptakan atau membawa manusia kepada perilaku-perilaku yang mungkar, perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Makanya di antara tiga kekuatan ini, akal fikiran, kalbu atau hati nurani dengan hawa nafsu, ini harus dikelola sedemikian rupa oleh manusia yang memilikinya. Ketika manusia membiarkan hawa nafsunya mengalahkan akal fikiran dan kalbunya, otomatis dia akan menjadi sosok yang buruk. Tetapi ketika orang lebih mengedepankan akal fikiran dan kalbunya atau hati nuraninya dan mengalahkan hawa nafsunya, insya Allah, biiznillah, dia adalah termasuk orang-orang yang baik. Nah, kita tahu bahwa dalam kenyataan hidup manusia, pertarungan antara kekuatan-kekuatan tersebut tidak bisa dielakkan. Pertarungan antara hati nurani dan hawa nafsu adalah pertarungan yang paling klasik dalam kehidupan manusia, dalam sejarahnya. Hati nurani selalu membimbing kita ke jalan yang baik dan benar. Tetapi hawa nafsu sering mengajak kita melakukan hal-hal yang sebaliknya. Disitulah posisi diri kita sebagai manusia sangat menentukan apakah kita akan berpihak kepada hati nurani dan akal sehat atau berpihak kepada hawa nafsu. Nah, beberapa orang ada yang hati nuraninya mampu mengalahkan hawa nafsunya, sehingga muncul sebagai pribadi-pribadi yang soleh, yang taat kepada Allah, dan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Namun demikian tidak sedikit pula orang-orang yang justru hawa nafsunya mengalahkan hati nurani dan akal sehatnya, sehingga tampil sebagai pribadi-pribadi yang jahat. Dalam hidup misalnya, banyak contoh yang bisa kita angkat untuk menunjukkan pengaruh hawa nafsu dalam diri seorang manusia. Kita bisa lihat misalnya, karena dorongan hawa nafsulah ada orang yang lebih suka mengunjungi tempat-tempat maksiat daripada mengunjungi musola dan masjid. Apa yang mendorong mereka mengunjungi tempat-tempat maksiat? Hawa nafsu. Karena dorongan hawa nafsu pula lah orang lebih suka mengkonsumsi barang-barang terlarang seperti narkoba, khamar dan sebagainya. Padahal menurut akal sehat, apa manfaat daripada narkoba, apa manfaat daripada khamar? Akal sehat mengatakan itu semuanya adalah benda-benda yang membahayakan. Tetapi kenapa sebagian manusia masih mengejarnya dan mengkonsumsinya? Bukankah itu karena dia dikalahkan oleh hawa nafsunya? Begitu juga karena dorongan hawa nafsulah orang ingin memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya, bahkan kadang dengan cara yang tidak benar dan tidak baik. Sehingga terjadi dalam kehidupan manusia, orang mencuri harta orang lain, merampok, atau bahkan mungkin korupsi, atau menipu, melakukan pemalsuan, hanya untuk meraih keuntungan material dengan cara yang tidak benar. Itu semuanya terjadi karena dorongan hawa nafsu. Hati nuraninya seandainya jalan, seandainya hati nurani berfungsi akan mengatakan, no, ini tidak baik, jangan dilakukan. Tetapi kenapa orang melakukan hal-hal yang bersifat maksiat itu? Itu karena hawa nafsulah yang mengendalikan dirinya, bukan hati nuraninya dan bukan akal sehatnya. Padahal kita secara akal sehat mengetahui bahwa mengambil hak orang lain tidak benar. Hati nurani juga mengatakan ketika kita mengambil hak orang lain, itu berarti zalim kepada orang lain. Dan itu sesuatu hal yang tidak baik dan tidak benar. Tetapi kenapa sebagian orang melakukannya? Karena
dorongan hawa nafsu pula lah orang ingin meraih kekuasaan. Meskipun dengan cara-cara yang tidak baik dan tidak benar. Sehingga dalam kehidupan manusia ada istilah persengketaan, persaingan, permusuhan, saling sikut menyikut, tendang menendang, ada perkelahian, bahkan kadang berakhir dengan pembunuhan. Itu kenapa? Karena manusia ingin meraih sesuatu yang ingin diraihnya, yang bersifat duniawi, entah itu harta, entah itu tahta, entah itu wanita. Hawa nafsu mengejarnya. Dan ketika hati nuraninya pun mati, akal pikirannya mati, akhirnya manusia itu tadi akan menjadi sosok jahat karena dikendalikan oleh hawa nafsunya. Maka disinilah ibadah puasa selama Ramadan ditambah dengan amalan-amalan ibadah yang lain, sesungguhnya itu adalah melatih diri kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita, untuk mengekang hawa nafsu kita, untuk mengekang keinginan-keinginan jahat dalam diri kita, dan lebih mengedepankan hati nurani kita dengan taqarrub kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah. Nah, itulah tujuan daripada ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Puasa itu pada hakikatnya adalah mengendalikan diri. Dan ternyata yang dilatihkan oleh Allah pada kita saat kita berpuasa adalah mengendalikan diri dari keinginan hawa nafsu kita. Entah itu nafsu makan dan nafsu minum. Nafsu itu kan sesungguhnya keinginan. Keinginan makan, keinginan minum dikendalikan. Termasuk juga nafsu syahwat, nafsu birahi dikendalikan selama puasa. Juga nafsu-nafsu yang lain, keinginan untuk berbuat jahat, berbohong, mencuri, mengambil hak orang lain, menganiaya orang lain, itu semuanya harus dikendalikan. Jadi puasa pada hakikatnya melatih kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, ketika kita mampu melaksanakan, mengendalikan hawa nafsu kita, maka disitulah kita menjadi orang yang menang. Menang atas siapa? Menang atas diri kita sendiri, yaitu menang atas hawa nafsu kita sendiri. Sehingga di dalam hadis Rasulullah bersabda, siapa sih orang yang cerdas itu dan siapa sih orang yang bodoh? Orang yang cerdas digambarkan oleh Rasulullah sebagai al-qayyis, dan orang yang bodoh atau lemah dikatakan sebagai orang yang ajiz. Apa ciri orang yang cerdas dan apa ciri orang yang bodoh? Rasulullah bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menaklukkan hawa nafsunya, mampu mengalahkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan untuk kepentingan setelah matinya. Kalau yang menguntungkan setelah mati adalah amal-amal baik, maka dia senantiasa menyukai amal-amal baik. Kalau seandainya amal-amal perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan buruk itu justru merugikan setelah mati, maka dia pun tinggalkannya. Itulah orang cerdas. Dan untuk itu dia harus mengendalikan hawa nafsu, karena hawa nafsu adalah sebuah kekuatan energi yang senantiasa menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang mungkar. Maka orang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan senantiasa melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya untuk kelak di hari akhir. Hal-hal yang merugikan dia di hari akhir dia tinggalkan. Itulah al-qayyis, orang yang cerdas. Kemudian wal ajiz. Wal ajiz itu orang yang lemah, orang yang bodoh. Apa cirinya? Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Orang yang lemah, orang yang bodoh adalah orang yang senantiasa menurutkan dirinya pada hawa nafsunya. Berarti dia ditaklukkan oleh hawa nafsunya. Dia hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsunya. Akhirnya
ketika seseorang itu ditaklukkan, dikuasai oleh hawa nafsunya, amal perbuatannya akan cenderung kepada hal-hal yang jelek, yang mungkar, yang tidak diridhoi oleh Allah. Tetapi sebagai manusia, dia mungkin bercita-cita untuk mendapatkan kebahagiaan di hari akhir. Tetapi kehidupan dia tidak mendukung dia untuk mendapatkan kebaikan di hari akhir. Amal-amal perbuatannya tidak baik, dan itu bukanlah jalan untuk bisa mengantarkan dia kepada kebahagiaan di akhirat. Sehingga dikatakan dalam hadis, man atba'a nafsahu hawaha, yaitu orang yang menurutkan dirinya pada hawa nafsunya, wa tamanna 'alallahil amaniyah, dan dia hanya mengharap rahmat Allah itu hanya berupa angan-angan belaka. Dia ingin masuk surga, dia ingin selamat dari neraka, tapi hanya angan-angan belaka, karena dalam realitanya dia tidak melakukan upaya untuk mewujudkan dan meraih apa yang hendak dia angankan. Karena apa? Karena kehidupannya dikuasai oleh hawa nafsunya. Ketika seseorang hidupnya dikuasai hawa nafsunya, maka bisa dipastikan amal-amal perbuatannya, tindakannya, ucapannya, perbuatannya akan cenderung buruk, dan itu tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Memang hawa nafsu itu adalah sesuatu hal yang fitri, yang dipasangkan oleh Allah pada setiap manusia. Tidak ada orang yang tidak punya hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu tidak bisa dimatikan, tetapi ia harus dikendalikan. Maka tugas kita adalah mengendalikan hawa nafsu, membatasi hawa nafsu sehingga tidak sampai melanggar kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, kata Rasulullah. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti pada ajaran yang aku bawa, yaitu agama Islam. Artinya hawa nafsu itu boleh disalurkan, tetapi dalam koridor aturan syariat. Boleh makan, boleh minum, boleh. Itu adalah keinginan hawa nafsu kita. Tetapi jangan sampai memakan yang haram, minum yang haram, tidak boleh. Kita boleh berhubungan suami istri, boleh. Tetapi pada koridor syariat, siapa yang dibolehkan? Yaitu kalau sesama suami dan istri. Bukan istri orang lain, bukan suami orang lain. Itu ada koridor syariat. Maka hadis tadi mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti kepada ajaran yang aku bawa, yaitu ajaran Islam. Inilah para pemirsa sekalian, dengan selesai Ramadan, harapannya memang kita menjadi orang-orang yang menang atas musuh kita yaitu setan, menang atas musuh di dalam diri kita yaitu hawa nafsu kita. Sehingga ketika berakhir Ramadan, kita menjadi orang-orang yang menang. Persoalannya, jangan-jangan ketika berakhir Ramadan, justru kita menjadi orang yang kalah kembali. Karena kemenangan tadi diraih melalui proses ibadah-ibadah yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa. Maka kalau setelah Ramadan berakhir, kemudian diri kita kembali kepada kebiasaan-kebiasaan sebelum Ramadan, semangat ibadahnya kita melemah, upaya untuk memperkuat hati nurani kita juga berkurang, dan kita memberikan ruang bagi hawa nafsu kita untuk melakukan operasinya dan usaha-usaha untuk menggoda diri kita, maka ada potensi kita akan menjadi orang yang kalah kembali justru dengan berakhirnya Ramadan. Karena itu euforia kemenangan di hari fitri, di hari raya Idul Fitri, harus kita evaluasi dengan cermat dan tidak menjadikan kita itu bereuforia dengan kesenangan. Karena kalau ketakwaan itu tidak bisa kita jaga, ketaatan kepada Allah tidak bisa kita jaga seperti pada saat Ramadan, ada kemungkinan kita akan kembali menjadi orang-orang yang kalah terhadap godaan setan, kalah terhadap hawa nafsu kita sendiri,
sehingga kita terjerumus menjadi orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan uraian ini sedikit bisa memberikan penjelasan atau mungkin pencerahan bagi kita semuanya tentang memaknai hari Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Mudah-mudahan memang betul Idul Fitri akan menjadi kemenangan bagi kita semuanya kalau kita konsisten dan istiqomah dengan amal-amal soleh yang sudah kita bangun selama bulan Ramadan dan kemudian kita lanjutkan pada hari-hari setelah Ramadan. Dengan begitu insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang menang dalam arti yang sesungguhnya. Kemenangan yang kita bangun, yang kita inginkan adalah kemenangan permanen, bukan kemenangan sesaat dan setelah itu kita kemudian menjadi orang yang kalah kembali. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.